pemirsa. Selamat pagi Pak Eko. Nah, bagaimana? Kabarnya baik, pemirsa? Kabar baik. Semoga Pak Eko juga kabarnya baik ya. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya lihat pemirsa kayaknya bersemangat ini untuk kita observasi. Tepat sekali Pak Eko. Oke, baik ya pemirsa. Sebelum kita nanti di kelas untuk observasi, kita ada namanya pra observasi ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke pemirsa berkaitan dengan yang akan pemirsa tampilkan di kelas dalam proses pembelajaran seperti itu. Baik. Oke, pemirsa, sebelum nanti pemirsa masuk mengajar, yang saya ingin bertanyakan ini kira-kira indikator atau kompetensi dasar yang pemirsa ingin sajikan itu apa? Oke baik. Kompetensi dasar atau indikator yang ingin saya sajikan kepada peserta didik atau apa yang peserta didik capai saat belajar nanti, yaitu saya ingin agar peserta didik dapat menguasai cara menentukan rumus empiris serta cara menemukan atau menganalisis rumus molekul berdasarkan atom-atom penyusun molekul tersebut. Belajar tentang molekul di Belajar atomnya pemirsa luar biasa ini. Nah pemirsa, kira-kira alat dan bahan atau sumber belajar apa yang pemirsa siapkan nih untuk nanti pembelajaran? Baik, karena materi ini merupakan materi yang sifatnya materi bersifat konsep, sehingga sejauh ini saya menyiapkan bahan ajar berupa buku pegangan peserta didik, buku paket, kemudian PowerPoint yang telah saya sediakan, serta itu beberapa sumber bacaan yang lain. Kemudian alat-alatnya yaitu tentu saja kami memanfaatkan fasilitas sekolah berupa LCD dan juga laptop. Oke, berarti baik dalam teknologi juga digunakannya pemirsa, ada LCD maupun dengan yang lainnya, kemudian dengan alat yang sudah disebutkan oleh pemirsa. Nah, sebentar pemirsa akan diobservasi dan pemirsa akan mengajar. Nah, kira-kira menurut pandangannya pemirsa, materi apa yang dianggap sebentar sulit bagi anak-anak nih? Perkiraannya pemirsa sendiri. Nah, kalau jika ada, kira-kira kenapa alasan mungkin materi itu dianggap sulit oleh anak-anak? Sejauh ini kalau berbicara tentang materi yang sulit, sebenarnya ini bergantung bagaimana kemampuan peserta didik dalam melakukan perhitungan dasar. Karena perhitungan dasar ini menentukan bagaimana mereka dapat menganalisis masa atau relatif dalam menentukan rumus empiris. Nah, kalau mereka kurang kuasai kemampuan dalam perhitungan sederhana, tentu saja itu akan menyulitkan dalam proses penentuan rumus empiris dan juga rumus molekul. Siap. Berarti ada bagian yang dirasa anak-anak akan sulit nih. Tapi kira-kira strateginya Pak sendiri kira-kira seperti apa? Baik, biasanya kalau berbicara tentang bagaimana kami guru kimia dalam mencoba untuk memberikan jawaban terhadap perhitungan dasar masalah bagi peserta didik, biasanya itu kami melatih mereka dalam perhitungan dasar. Melatih mereka dalam perhitungan dasar, seperti mengubah pecahan ke dalam angka-angka persen, seperti itu perhitungan dasar yang sebenarnya mereka paham, cuma kurang fasih dalam melaksanakan. Siap. Nah, sekarang kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa nih setelah mengikuti pelajarannya Pak sebentar? Kira-kira kompetensi apa itu? Ya, kompetensi seperti yang ditujuan tadi yang sudah saya paparkan, semoga melalui pembelajaran ini peserta didik dapat memahami cara untuk menentukan rumus empiris, kemudian peserta didik juga dapat memahami bagaimana cara menentukan rumus molekul dari suatu persamaan kimia atau dari suatu sejarah kimia. Jadi peserta didik dapat menguasai ini sangat penting sekali dalam pembelajaran kimia ke depan. Nah, ini
ini terakhir nih Pak Mesa di pra observasi ini. Iya Pak Eko. Nah, kira-kira apa yang perlu mendapat perhatian khusus nih dari Pak Mesa pada pembelajaran kali ini? Yang menjadi perhatian khusus yaitu yang pertama, bagaimana mereka melaksanakan perhitungan. Itu yang paling penting. Kembali lagi saya bilang perhitungan dasar itu paling penting. Kemudian bagaimana mereka dapat menyimak, membedakan apa itu rumus baku dan juga rumus empiris. Karena kalau mereka susah untuk membedakan, maka tentu saja akan ada kesalahpahaman konsep. Kemudian di sini yaitu saya mencoba untuk memfokuskan pikiran mereka supaya mereka dapat betul-betul menganalisis bagaimana cara mengambil atau menentukan langkah-langkah yang tepat dalam proses menentukan rumus empiris dan juga rumus baku pada pembelajaran. Oke, baik Pak Mesa. Demikian observasi kita. Kita akan langsung pada observasi di kelas. Baik. Saya akan melihat dan mengamati bagaimana Pak Mesa mengajar dan bagaimana mengimplementasikan semuanya itu ya, baik dari metode, strategi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di kelas Pak Mesa. Baik, Terima kasih untuk observasi ini. sama-sama Pak Eko, terima kasih. Ke depan, coba kita bahas bersama nomor 2. Pak minta satu orang untuk bacakan soal. Coba Aldo bacakan soal. Dalam gram senyawa hidrokarbon Mr sama dengan 60 terdapat 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrogen dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus empiris dan molekulnya jika ANC sama dengan 12, O sama dengan 16 dan H sama dengan 1. H sama dengan 1. Oke? Kita coba bahas bersama. Pertama, dikatakan ada sebuah senyawa hidrokarbon. Sebuah senyawa hidrokarbon berat totalnya berapa? 6 gram. 6 gram. Nah, hidrokarbon ini tersusun dari unsur apa saja? Atom apa saja? Karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita bagi 3 ya. Satu, dua. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon beratnya berapa? 2,4. Oksigen belum diketahui. Hidrogen berapa? 0,4. Kira-kira oksigen beratnya berapa? Tahu dari mana? Dari total dikurangi berat karbon ditambah berat hidrogen. Berarti berapa? 3,2. Selanjutnya apa? Kita membandingkan massa. Maka karbon, ganti dengan simbol saja. Karbon banding hidrogen banding oksigen. Paham? Bisa? Karbon massanya berapa? 2,4. Brian, hidrogen massanya berapa? 2,4. Pintar. Selanjutnya oksigen Brian 3,2. 3,2. Oke? Selanjutnya kita bagi dengan apa? AR. Pintar sekali. Charlie, AR karbon berapa? 12. Jorel, AR hidrogen 1. Kalau oksigen berapa Jorel? 16. Kemudian 2,4 bagi 12 berapa? 0,2. Ini 0,8. Ini 0,2. Kalau kita sederhanakan jadi berapa? 1 banding 2 banding 1.
Sehingga rumus empirisnya salah. C H2O. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi belum selesai. Kita harus mencari molekul. Berarti C H2O dalam kurung N sama dengan berapa? 60. Maka C jumlahnya berapa? 1 kali. Atau siapa yang ingin melanjutkan mengerjakan? Pika sudah. Mari Pika. Pak hapus kembali ya. Sambil Pika mengerjakan, coba kalian semua perhatikan ke Papa. Ayo coba diperhatikan. Siapa tahu Pika keliru, kalian bisa membantu Pika untuk memperbaiki. Oke, coba Pika, coba jelaskan dulu. Jadi setelah meroket ini formulanya ini C-nya 1 dikali 12 ini AR-nya dikalikan sama juga K-nya ini 2 dikalikan 1 untuk O-nya 1 dikalikan 16 sama dengan N sama dengan 60. Jadi ini hasil dari 1 kali 12 sama dengan 12, 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali 15 sama dengan 16. Masih sama lagi. Dan ini dijumlahkan semua, jadi sama dengan 30N dan 60. Iya betul. N-nya itu sama dengan 60 bagi 30, jadi sama dengan 2. Iya. Tinggal Kalikan. dikalikan. Jadi Berarti C-nya dikali 1 dikali 2 sama dengan C2, H-nya 2 dikalikan 2 sama dengan H4, H. Iya. Jadi O1-nya dikalikan 2 sama dengan O2. Sehingga menghasilkan rumus molekulnya bagaimana? C2H4O2. Betul sekali. Mari kita lihat. Selanjutnya ada lagi yang belum dipahami? Pak berikan kesempatan untuk bertanya atau ada yang belum jelas? Pak persilakan. Sudah bisa paham? Paham. Jadi kurang lebih seperti ini ya penjelasan untuk mendapatkan rumus empiris, kemudian perhitungan untuk mendapatkan apa ini? Rumus. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau begitu silakan lanjutkan mengerjakan untuk soal nomor 2 dan 3 dan 4. Oke, silakan lanjutkan dikerjakan. Halo Pak Mesak. Halo Pak Eko. Nah, kita tidak terasa sudah menyelesaikan pengamatan observasi tadi ya di kelas Pak Mesak. Iya Pak Eko. Siap. Saya sudah melihat apa yang Pak Mesak tampilkan di kelas dan strategi serta metode yang Pak Mesak sudah Iya Pak Eko. terapkan di kelas ya. Iya.
Baik, dari apa yang saya amati, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih untuk Pak Mesa mengenai dengan pasca observasi tadi di kelas. Baik, baik. Oke, Pak Mesa, bagaimana pendapat Pak Mesa sendiri setelah penyajian pelajaran hari ini? Ya. Yang tadi Pak Mesa sudah ngajar nih. Baik, baik kok. Baik, pendapat saya tentu saja saya sangat merasa senang dengan setelah saya menyelesaikan pembelajaran. Kenapa? Karena saya melihat peserta didik begitu antusias. Baik, tadi kita bisa lihat bahwa ada seorang murid yang sampai kepingin sekali maju untuk menyelesaikan Siap, betul. pelajaran. Saya sempat melihat juga di Iya. situ. Itu membuktikan bahwa bagaimana ada interaksi yang baik, positif saat proses pembelajaran. Itu membuat saya senang sekali. Siap. Ya. Nah, dari itu Pak Mesa, apakah proses pembelajaran yang sudah Pak Mesa lakukan ini sudah sesuai dengan yang direncanakan Pak Mesa Ya, atau belum? sejauh ini sesuai dengan yang saya rencanakan. Dimulai dari tahapan pembukaan, kemudian masuk ke kegiatan inti dan juga penutup. Saya rasa sudah sesuai. Pak. Tadi saya lihat ada pembukaan juga, Iya. itu ada doa, Doa. kemudian ada absensi juga. Betul sekali Pak Eko. Saya lihat juga ada ice breaking juga. Iya, kami sempat ice breaking di awal Pak Eko supaya lebih membuat pemikiran atau cara berpikir atau mungkin lebih membuat anak-anak lebih tidak terlalu tegang dengan pembelajaran kimia seperti yang biasa orang berpikir tentang pembelajaran kimia bahwa kimia itu menegangkan. Jadi kami mencoba membuat untuk lebih menyenangkan dengan cara ice breaking salah satunya Pak Eko. Siap. Kemudian masuk ke kegiatan Iya, inti kegiatan inti. dan penutup juga ya. Penutup. Baik. Kemudian dapatkah Pak Mesa menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Iya, baik, terima kasih. Dimulai dari ice breaking tadi Pak Eko, bagaimana mereka langsung bersemangat, kemudian efek dari ice breaking tersebut membuat anak-anak jadi lebih semangat, kemudian terlihat tadi beberapa sangat antusias untuk menjawab pertanyaan, menanggapi saya juga untuk membantu kita menyelesaikan beberapa persoalan di papan tulis yang sudah saya sediakan. Kemudian yang membuat saya menjadi yang buat saya senang, bersemangat juga tadi peserta didik kepingin sekali maju. Itu bagi saya itu sangat-sangat menyenangkan bisa berbagi dengan peserta didik. Maju dan menyelesaikan permasalahan itu saya rasa senang sekali sebagai seorang guru. Baik. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri Iya, baik. bila anak-anak maju di depan dan Iya. menyelesaikan. Iya, Pak Mesa. baik. Iya. Betul. Apalagi anak tersebut tanpa ditunjuk namanya Iya. dengan kerelaan hatinya dia ingin Iya. tampil di depan. Tampil di depan betul Pak. Baik. Nah, dari Pak Mesa ini, bagaimana perkiraan Pak Mesa Ya. mengenai tujuan pembelajaran yang Pak Mesa sudah sampaikan ke anak-anak? Ya, perkiraan saya semoga anak-anak dapat menangkap, kemudian dapat memahami tujuan pembelajaran. Saya kira ya anak-anak cukup memahami dan juga mereka dapat mengerti dan juga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran saya ukur tersebut. Saya mengukurnya dari bagaimana anak-anak sangat antusias, kemudian beberapa pertanyaan mampu mereka selesaikan. Siap. Iya. Nah, sekarang apa yang menjadi kesulitan menurut Pak Mesa yang menjadi kesulitan dari siswa sendiri? Ya, tadi sebelum kita masuk Pak Eko sempat menanyakan juga hal yang sama tentang perhitungan dasar tentunya, tapi saya kira itu sudah mulai tertutup setelah kita mulai pembelajaran bagaimana anak-anak sudah mulai mengimplementasikan beberapa cara cepat atau cara hitung cepat dalam proses menyelesaikan matematika dasar. Saya kira itu sudah kesulitan tersebut atau permasalahan tersebut sudah mulai tertutup seperti itu. Kemudian kalau Pak Mesa sendiri nih, yang Pak Mesa rasakan ada kesulitan apa yang terjadi atau nampak Pak Mesa lihat dalam pembelajaran kan? Iya, kesulitan yang terjadi saya rasa tidak ada ya Pak Eko, karena ini saya lihat mereka sangat antusias. Jadi kita sebagai guru, khususnya saya lebih mudah untuk mentransferkan ilmu saya kepada mereka, atau kita tidak katakan mentransferkan, tapi kita saling berbagi ilmu lebih tepat. Baik.
Nah, tadi dari awal pembuka, Iya. masuk kegiatan inti, Iya. kemudian dengan penutup, Iya. bisa pemirsa sampaikan ke saya strategi yang TCNIT itu bagus. Nah, itu ada kuis juga. Iya. Itu menggunakan apa itu Iya. pemirsa? Baik, menggunakan salah satu cara saya mengukur kemampuan mereka secara individu. Saya memberikan soal pelatihan melalui beberapa soal yang saya sediakan, tapi juga tadi saya sempat menggunakan kuisis. Kuisis ya. Iya, Kuisis itu tidak salah media media pembelajaran berbasis teknologi. Berbasis teknologi Iya, ya. betul, Pak. Jadi mereka lebih menatap teknologi lebih baik, kemudian mereka ya anak-anak zaman sekarang lebih senang kalau segala sesuatu menggunakan teknologi. Jadi kita coba memahami seperti itu, Pak. Siap, baik pemirsa. Nah, menurut pemirsa Iya. atau yang saya mau tanyakan, apa yang pemirsa lakukan kira-kira untuk pertemuan ke depan sehingga jauh lebih baik daripada hari ini? Iya, baik. Untuk pertemuan ke depan rencananya saya akan memberikan materi tentang tata nama senyawa kimia. Jadi kalau tadi mungkin kita hanya berbasis dengan rumus seperti itu kan. Jadi saya merasa mereka itu mungkin sedikit masih sedikit tegang. Hari kali ke depan saya berencana untuk membuat pembelajaran yang lebih interaktif karena ini bersifat karena tujuannya untuk membuat peserta didik memahami tata nama, dapat memberikan nama pada senyawa. Jadi saya akan mencoba membuat sebuah pembelajaran dengan berbasis pada lingkungan sekitar. Bagaimana kita melihat ilmu kimia atau bahan-bahan kimia yang sebenarnya ada di sekitar kita, contohnya air, dan kita akan belajar untuk memberikan nama. Kenapa sampai dikatakan air tersebut memiliki rumus kimia H2O dan lain sebagainya. Baik pemirsa. Nah, tadi saya lihat nih ada media digital berupa kuisis juga. Iya. Nah, mungkin ke depan juga di pertemuan-pertemuan depan bisa menjadi sumber lain dalam bentuk belajar kimia melalui game. Iya, Misalkan begitu. Belajar kimia asik dengan game interaktif. Betul. Seperti itu. Iya, iya. Ya, itu salah satu hal yang bagus sehingga anak-anak berpikir bahwa kimia itu tidak terlalu sulit atau game memudahkan saya belajar kimia. Iya, Seperti iya. itu. Jadi bermain sambil belajar pelajaran kimia. Sehingga kalau kita bermain pasti kita akan ingat permainan tersebut. Iya, betul. Nah, begitulah kalau misalkan kita masukkan pembelajaran di dalam, saya percaya bahwa pembelajaran tersebut akan diingat terus karena dalam bentuk permainan. Sesuatu yang asik itu pasti menyejukkan hati dan Betul. menyentuh hati. Betul. Dan anak-anak pasti bisa melakukan. Baik, baik. Baik. Terima kasih. Dari hasil supervisi atau observasi yang saya lihat dari awal tadi pembuka, pemirsa sudah lakukan, kemudian kegiatan ini dimasuk ke dalam materi-materi atau kimia, Iya. kemudian sampai ke penutup terakhir, saya lihat sudah berjalan dengan baik. Tinggal yang saya ingin tambahkan adalah seperti tadi, bagaimana nanti ke depan kalau kuisis ini sudah bagus nih, Iya. saya lihat dikembangkan lagi dengan sebuah game interaktif. Baik, Seperti itu. Baik, masukan yang sangat baik. Saya akan coba implementasikan. Kemungkinan minggu depan saya akan langsung praktikan. Siap, masih minggu tersisa. depan ya. Iya, baik. Saya sangat senang sekali Iya. antusias dari Pak Mesak sendiri. Iya. Kalau perangkat Pak Mesak tadi saya lihat juga sudah baik, dan saya berharap ini terus dikembangkan dan Pak Mesak bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lain, baik dalam modul maupun dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin hari ini supervisi atau observasi saya terhadap Pak Mesak sampai di sini. Mungkin ke depan kita bisa bertemu lain dengan sesuatu hal yang baru yang Pak Mesak Baik, tunjukkan. terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Baik. Pak Mesak. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Shalom. Shalom. Baik, Tuhan Yesus memberkati.